selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Hari baru kita sambut lagi pada saat ini dan kita mengucap syukur semua itu kita juga boleh berjumpa dalam sapaan pagi Bahtera Kasih dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kerja dan pelayanan kami. Oleh sebab itu kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirman-Lah. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Di bawah judul perikop menderita dengan sabar. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di sana tertulis, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian ini memang ingin menjelaskan bahwa kalau kita rajin berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, selalu saja perbuatan kita, perkataan, pikiran kita, orang mengenal semuanya bahwa apa yang kita lakukan dan perilaku hidup kita itu adalah sesuatu hal yang baik, maka pasti banyak orang akan menerimanya. Tetapi juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang realitasnya juga di dalam kehidupan dunia ini, perbuatan sebaik apapun itu yang dilakukan, tetap saja, masih saja pasti ada orang yang kurang senang gitu. Apakah itu karena iri, ataukah karena memang nyinyir, ataukah apa begitu. Tapi realitasnya begitu, dari 10 orang yang ada, bisa jadi 8 orang menerima perbuatan baik kita, tetapi 2 orang bisa jadi merasa berpikiran yang tidak-tidak dengan kita, bahkan berpikiran negatif dengan perbuatan baik. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun itu realitas dan kenyataan yang terjadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan kendor untuk berbuat baik.
teruslah berbuat baik. Jangan karena ada 1-2 tantangan lalu kemudian kita berpikir, sudahlah saya tidak mau lagi berbuat baik. Percuma, saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik, tetapi tidak dihargai, tetapi ada saja orang yang berpikiran negatif. Sudahlah, saya tidak mau lagi berbuat, lebih bagus saya berbuat untuk diri saya sendiri. Oh, tidak seperti itu. Jangan seperti itu, jangan mengambil sikap seperti itu, jangan kendor kerajinanmu untuk berbuat baik, jangan kendor. Tetapi teruslah engkau berbuat baik. Karena apa? Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 katakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, ini dia. Jadi kalaupun kita harus menderita karena kebenaran, karena perbuatan-perbuatan baik kita, lalu ada orang yang nyinyir, ada orang yang memfitnah kita, berpikiran negatif dengan kita, sekali lagi, jangan undur dan kendor untuk berbuat baik. Karena apa? Firman Tuhan katakan, karena kamu akan tetap berbahagia. Mari lihat dalam ayat 14 tadi. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Itu dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau tetap akan dianugerahkan sebuah kebahagiaan dalam hidupmu ketika engkau berbuat baik. Saya teringat akan satu bagian dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 10 misalnya. Di sana dikatakan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab kamu adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Wah, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kamu yang teraniaya, kamu yang menderita oleh karena kebenaran, sebab kamu yang punya kerajaan sorga. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, sekalipun kita harus teraniaya, kita harus menderita, tetaplah berbuat baik. Itu yang penting, yang harusnya terlihat di dalam kehidupan kita. Apakah itu di tengah kehidupan keluarga, apakah itu di tengah kehidupan jemaat, di tengah kehidupan masyarakat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, teruslah berbuat baik. Seorang suami yang senantiasa dengan setia berbuat baik kepada istrinya, mengasihi, mencintai dengan sepenuhnya, merawat, menjaga, memelihara. Seorang istri yang menaruh hormat kepada suaminya, mengasihi, menyayangi, dan mencintai, rajin berbuat baik kepada suaminya. Demikian juga orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Oh Bapak Ibu, berbahagialah engkau ketika perbuatan-perbuatan baik dan kebenaran-kebenaran itu akan menyertai seluruh perjalanan hidupmu. Sukacita, damai sejahtera, anugerah rahmat Tuhan akan memenuhi engkau ketika engkau senantiasa selalu menyatakan kebenaran melalui perbuatan-perbuatan baikmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada mereka para tetanggamu, sekalipun mungkin engkau berbeda keyakinan dengan mereka, berbeda suku dengan mereka, engkau berbeda banyak hal dengan mereka, tetapi terlepas daripada semua itu, tugas kita sebagai orang percaya adalah terus rajin berbuat baik, menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan dengan mengasihi dan menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, ulurkan kasihmu kepada mereka yang membutuhkan perhatian. Jangan mundur dari semua itu. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada pikiran-pikiran yang menuduh dan berpikir negatif tentang engkau, jangan pernah kendor untuk berbuat baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua yang menjadi bagian dalam perenungan kita, memang realitasnya ada memang orang-orang yang suka sekali kepo, suka sekali nyinyir, yang suka sekali berpikiran negatif dengan orang-orang lain. Ada memang orang-orang yang seperti itu ya, kita doakan saja supaya mereka bisa jauh lebih baik lagi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan realitas seperti itu, sekali lagi tadi sudah dikatakan jangan kendor untuk berbuat baik gitu ya.
Yang firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita adalah sesungguhnya ketika engkau berhadapan dengan situasi seperti itu, engkau tidak berhadapan sendiri. Nah itu dia. Kalaupun ada orang yang menganiaya engkau, ada orang yang membuat engkau menderita, ada orang yang memfitnah engkau, ada orang yang menjatuhkan engkau, sesungguhnya engkau tidak berhadapan dengan mereka sendiri. Dalam pertama Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12 misalnya di sana dikatakan, mari dengar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Perhatikan ini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu dia. Engkau tidak berhadapan sendirian dengan realitas ataupun dengan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, yang mendatangkan penderitaan dalam hidupmu oleh karena engkau berbuat baik karena sesuatu hal yang benar yang engkau sudah nyatakan. Ingat, engkau tidak akan berhadapan sendirian. Firman Tuhan katakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya Tuhan melihat mereka. Tuhan akan berposisi padamu. Tuhan akan bersama-sama dengan engkau karena engkau berbuat baik. Engkau menyatakan kebenaran dan Tuhan akan mendukung. Tuhan akan menuntun dan memimpinmu sehingga engkau dimampukan untuk tetap kuat dalam penganiayaan dan penderitaan itu. Untuk tetap kuat di dalam menghadapi realitas yang seperti itu. Bahkan saya percaya Tuhan akan mengangkat engkau dan mengeluarkan engkau dari segala pergumulan dan penderitaan itu, mendatangkan kebaikan, kesuksesan, kemenangan di dalam seluruh jalan hidupmu. Itu yang saya yakini dan yang saya percayai melalui firman Tuhan. Dan ini juga yang harusnya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yakini dan kita percaya segala perbuatan baik kita itu tidak akan sia-sia. Seluruh kebenaran yang kita pertahankan berdasarkan ajaran Tuhan itu akan mengiringi seluruh jalan hidup kita, bukan saja di dalam dunia ini, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membawa kita ke dalam kerajaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari terus berbuat baik, mari terus menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya engkau adalah orang yang berbahagia, sebab engkau yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan berkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk terus mengerjakan dan melakukannya. Dan biarlah di dalam kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di tengah berbagai realitas yang kami hadapi, sungguh kami tidak gentar, kami tidak takut. Kami akan tetap terus berbuat baik, menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, dan ada persoalan, bahkan rintangan dan halangan yang menghadapi kehidupan kami, untuk berbuat baik, kami tetap akan terus berbuat baik. Bapak Surgawi berkati opa oma, bapak ibu saudara-saudara, anak cucu mereka yang beribadah di dalam rumah mereka saat ini. Tuhan memberkati ataupun dimanapun mereka berada, jaga dan pelihara mereka ya Tuhan, tetap sertai seluruh kehidupan mereka. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kerja pelayanan kami, dan kami sungguh percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan memampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama Tuhan, membuahkan berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.